Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang teknologi pengendalian hama dan penyakit atau OPT. Kuliah yang lalu kita sudah bahas tentang pengendalian kultur teknis, apa yang dimaksud dengan kultur teknis, dan sekarang kita masuk ke tentang cara-caranya. Pada kuliah yang lalu kita juga telah bahas ini. Nah, saya rasa sudah kita anggap selesai bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan sanitasi lingkungan itu adalah melakukan kebersihan terhadap daerah-daerah lingkungan tempat kita bercocok tanam. Selanjutnya yang kedua, pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan di dalam bercocok tanam itu sudah hal yang biasa. Namun bagaimana pengolahan lahan ini kalau kita kaitkan juga dengan pengendalian populasi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam pengolahan tanah ini maksudnya kan untuk menjadikan tanah kita menjadi gembur, mudah kita menanam bibit. Nah, biasanya dilakukan dengan membajak atau mencangkol. Nah, pada saat kita membajak atau mencangkol inilah kita usahakan hama-hama yang ada di dalam tanah itu bisa kita kendalikan. Caranya bagaimana? Tanah-tanah yang dicangkol atau dibajak kita usahakan terpapar oleh cahaya matahari atau terpapar ke atas permukaan tanah sehingga bisa menjadi makanan predator, burung atau ayam yang biasanya berkeliaran di ladang-ladang. Nah, kalau Anda pernah melihat orang mentraktor atau membajak, Anda akan melihat bahwa tanah dibalik. Nah, maksudnya supaya yang bagian dalam terpapar oleh cahaya matahari atau terpapar keluar sehingga bisa menjadi mangsa dari predator. Itu maksudnya pengolahan lahan. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan benih sehat dan varietas tahan lama. Nah, dalam bercocok tanam juga kita harus melakukan penanaman benih yang sehat. Nah, benih yang sehat ini bisa kita gunakan sebagai cara untuk membebaskan serangan benih dari serangan OPT. Bagaimana kita cari benih yang berlabel atau berasal dari tempat-tempat penjualan yang memang menjual bibit-bibit yang telah teruji bebas dari hama dan penyakit serta produktivitas tinggi. Biasanya kita sebut dengan bibit berlabel biru. Nah, jadi benih sehat ini harus ya. Nah, tapi yang bagaimana? Yang tahan terhadap yang bebas dari hama dan penyakit. Kemudian dari bibit yang dipilih itu juga kita cari varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit. Jadi kita tidak hanya menggunakan bibit sehat, tapi kita juga bibit sehat dari varietas tanaman yang tahan hama dan penyakit.
Selanjutnya, pemupukan. Setiap petani akan memupuk tanamannya. Dan ini merupakan suatu keharusan dalam bercocok tanam. Nah, bagaimana kalau pemupukan ini juga kita masukkan untuk pengendalian? Pemupukan tanaman yang tepat, maksudnya tepat di sini, tepat dosisnya, tepat waktunya, dan tepat jenisnya. Nah, pupuk yang tepat akan membuat tanaman yang sehat. Dan tanaman yang sehat ini akan menjadi lebih kuat terhadap gangguan hama dan penyakit. Jadi pemupukan tidak hanya sekadar pupuk tadi, tapi kita berusaha menjadikan tanaman itu sehat dan kuat. Selanjutnya pengaturan waktu tanam dan panen. Nah, maksudnya di sini adalah mengatur kita menanam bibit ya atau waktu bertanam sedemikian rupa sehingga pertumbuhan tanaman atau fase pertumbuhan tanaman yang rentan terhadap gangguan hama tidak bertepatan dengan saat populasi hama mencapai puncaknya, sehingga tanaman terhindar dari serangan hama tersebut. Jadi kalau populasi pada saat populasi hama itu mencapai puncaknya, sedangkan tanaman di ladang atau di lahan tidak ada, ya berarti mereka tidak akan bisa berkembang biak. Jadi caranya kita cari waktu yang tepat, ya, sehingga terdapat gap atau selisih antara tanaman tumbuh dengan baiklah. Kita akan teruskan selanjutnya tentang pergilan tanaman. Terima kasih.